Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, pagi hari ini seperti biasa saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagaimana Arif? kabarnya, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat. Mas Arif gimana? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yakni hiasan cinta anak manusia. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, cinta adalah fitrah yang ditanamkan Allah dalam hati setiap manusia. Ia bisa menjadi kekuatan yang menghidupkan, namun juga bisa menjadi ujian yang melemahkan jika disalah tempatkan. Dalam Islam, cinta bukan sekadar rasa, melainkan amanah yang harus diarahkan agar menjadi jalan mendekat kepada Allah, bukan justru menjauhkan. Hari ini kita akan membahasnya, yakni hiasan cinta anak manusia, yang akan langsung dijelaskan dan juga dibahas oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga Allah terus menganugerahkan rasa cinta, rasa sayang untuk kebahagiaan kehidupan kita, baik yang saat ini di dunia, terlebih kehidupan jangka panjang nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah hiasan cinta anak manusia. Bahwa cinta, tadi Mas Arif bilang, adalah anugerah Allah yang ditanamkan kepada setiap hambanya, bukan hanya manusia tapi juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tetapi manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tentu cinta yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia bukan hanya untuk kehidupan yang sekarang, tapi untuk kehidupan yang selanjutnya yang lebih kekal di akhirat nanti. Lalu bagaimana pandangan Al-Quran tentang hiasan cinta terhadap atau hiasan cinta anak manusia? Ini bisa kita dapatkan gambaran dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zujina dihiasi linnas untuk setiap manusia. Berarti bukan hanya hamba Allah yang beriman, tapi ayat ini tujuan untuk semua umat manusia. Hubbus syahwat, kecintaan terhadap hal-hal yang pengen dimiliki. Apa itu? Al-Quran pertama menggambarkan hiasan cinta yang paling yang pertama disebutkan adalah minan nisa. Tekstual ayat ini adalah perempuan. Tentu kontekstualnya adalah pasangan hidup. Bahwa setiap manusia dihiasi kecintaan terhadap pasangan hidupnya. Sampai ia rela berkorban apa saja demi pasangan hidupnya. Kecintaan terhadap pasangan hidup bisa membuat orang itu menjadi istimewa, tapi sebaliknya juga bisa menyebabkan celaka. Kecintaan terhadap pasangan hidup bisa memotivasi orang menjadi orang yang terbaik, tapi sebaliknya karena kecintaan terhadap pasangan hidup bisa jadi orang itu menjadi orang yang terhina. Nabiullah Adam alaihissalam dalam tanda kutip, sampai beliau melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Karena ketika Nabiullah Adam ditempatkan di sorga, kemudian semuanya silahkan nikmati, tapi ada satu yang dilarang.
wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Jangan kau dekati, apalagi sampai mengambil, apalagi sampai memakan. Tapi dengan alasan karena cinta terhadap Hawa, terhadap pasangan hidupnya, akhirnya Nabi Allah Adam mengambil, memakan buah tersebut, maka sampai akhirnya ia terusir dari surganya Allah. Ini menggambarkan betapa seseorang itu ketika dihiasi kecintaan terhadap pasangan hidup, apapun akan dilakukan untuk pasangan hidupnya. Seorang suami sampai rela bekerja, seakan-akan kadang sampai mengabaikan kesehatan dirinya, ya demi untuk pasangan hidupnya. Kemudian hiasan yang kedua adalah kecintaan terhadap wal banin. Banin itu anak keturunan. Betapa orang itu ketika ia bekerja dibela-belain panting tolang nggak karuan, ketika ditanya ya untuk anaknya. Agar anaknya itu punya kehidupan lebih baik daripada dia. Agar anaknya itu punya pendidikan, punya hal-hal yang lain lebih baik dari dia. Ini karena didasari kecintaan terhadap wal banin, anak keturunan. Kemudian wal qanatiril muqantarah, harta benda. Kita kadang rela meninggalkan keluarga, rela meninggalkan anak, rela meninggalkan istri ya demi untuk mendapatkan harta benda. Tetapi terkadang harta benda itu memang ya diperuntukkan kita cari untuk anak, untuk istri. Nah, kecintaan terhadap harta benda ini juga sama, bisa membuat orang itu menjadi orang yang istimewa, tapi ya sebaliknya. Ketika ia bisa bekerja untuk mendapatkan harta benda itu, bekerjanya itu sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang ditetapkan oleh agamanya atau negaranya. Aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya maupun ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ketika sebaliknya ia melakukan hal-hal yang di luar atau melanggar batasan-batasan yang sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya, oleh negaranya, maka sebaliknya dia akan menjadi orang yang terhina. Betapa banyak orang yang dulu hidupnya mulia, hidupnya dimuliakan oleh banyak orang, tetapi karena nafsunya untuk kecintaan terhadap harta bendanya justru sebaliknya. Ibarat kata orang senegara memaki-maki dia, karena tadi ia dalam meluangkan atau meluapkan kecintaan terhadap harta bendanya melampaui batas-batas yang dibenarkan. Harta benda itu kalau dalam Al-Quran bisa minadz zahabi wal fiddati, emas, perak dan lain sebagainya. Kemudian wal khailil musawwamah. Kalau dulu mungkin kuda pilihan, kalau sekarang ya kendaraan. Betapa orang ketika punya kecintaan terhadap kendaraan kadang sampai lupa segalanya, bahkan sampai ia merelakan gajinya untuk memodif kendaraannya dan lain sebagainya. Dan itu sudah disinyalir oleh Al-Quran dalam surah Ali Imran tadi, bahwa orang itu akan dihiasi kecintaan terhadap kendaraannya. Kemudian wal an'ami wal hars, binatang ternak. Kalau dulu memang binatang ternak itu untuk penghidupan, kalau sekarang kadang ternak itu untuk hobi. Lah ini karena cinta. Kemudian harus tanam-tanaman. Lah semua itu dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah perhiasan kehidupan dunia ini. Lah kecintaan-kecintaan terhadap itu semua itu tadi, mulai dari pasangan hidup, anak, harta benda, kendaraan yang diinginkan, binatang ternak dan lain sebagainya, itu memang perhiasan dunia. Tapi kalau orientasi semuanya itu untuk Allah, maka insya Allah harta yang atau kecintaan yang tadi itu bisa dibawanya atau bisa menyertainya sampai nanti di akhirat. Mungkin pernah di episode yang sebelumnya atau mungkin episode yang sudah pernah kita bahas, jangan tinggal hartamu di dunia kan. Nah, artinya kecintaan kita terhadap istri, terhadap pasangan hidup, terhadap anak, jangan hanya sebatas di dunia. Tapi bawalah kecintaan itu sampai nanti di akhirat dengan cara kalau orientasi semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta terhadap pasangan hidup kita karena Allah, cinta terhadap anak kita ya karena Allah, cinta harta benda dan lain sebagainya ya karena Allah. Seorang muslim tidak dilarang untuk mempunyai harta yang banyak. Justru seorang muslim yang mempunyai harta yang banyak dan dia bisa memanfaatkan dengan sebaiknya,
insya Allah kemanfaatannya lebih banyak daripada, mohon maaf, daripada muslim yang miskin. Seorang Utsman bin Affan, seorang Abdurrahman bin Auf itu adalah miliuner konglomerat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta bendanya di mana-mana dengan jumlah, bahkan saya pernah mendengar ada seorang pengamat ekonomi syariah bahwa harta yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, kalau dikonversi sekarang mungkin kata pengamat tersebut orang terkaya di Indonesia belum ada yang menyamai. Lah, kecintaan itu orientasi yang dibangun oleh Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kendaraan dan lain sebagainya, kalau kecintaan-kecintaan itu ada tujuan titik akhirnya Allah, maka kecintaan itu tidak hanya sebatas temporer di dunia saja. Tidak selesai begitu ia meninggal semuanya ditinggal, enggak. Tapi walaupun mungkin istrinya ditinggal, anaknya ditinggal, harta bendanya ditinggal secara fisik, tapi secara manfaat akan terbawa dalam kehidupannya di akhirat. Maka di penutup ayat itu dikatakan bahwa wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah lah, di sisi Allah lah tempat sebaik-baiknya kembali. Nah, harapan kita, hiasan cinta yang ada dalam diri kita, kecintaan terhadap itu semua yang disebutkan dalam Ali Imran ayat 14 itu tidak hanya sebatas cinta yang waktunya hanya terbatas di dunia. Kalau kita umat Rasulullah hanya 60, 70, 80, tapi hendaknya cinta itu akan terbawa sampai nanti di akhirat, kekal selamanya bersama dengan kita di surganya Allah dalam ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Mas Arif silahkan. Baik, Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan tema kita pada hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Masih membahas tema kita pada hari ini, yakni hiasan cinta anak manusia. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan cinta ini tadi ada berbagai macam, ada cinta kepada pasangan, cinta kepada harta benda, cinta kepada anak. Tapi lagi-lagi cinta itu seharusnya bisa berujung kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, ini bagaimana dalam Islam ini membedakan kalau cinta kita ini bisa menjadi ibadah dan bukan cinta yang justru menjadi fitnah, Pak Ustadz? Baik. Saudaraku, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, bagaimana kecintaan atau anugerah cinta yang diberikan oleh Allah kepada kita ini bisa bernilai ibadah, bukan sebaliknya justru malah menjadi fitnah. Begini, Allah menganugerahkan cinta, tetapi juga Allah mempunyai seperangkat aturan atau dalam bahasa kita syariat agar cinta itu bernilai ibadah. Termasuk kecintaan kita terhadap pasangan hidup. Kita cinta, ada rasa cinta terhadap pasangan hidup itu kalau didasari dengan atau mengikuti rel atau syariat yang sudah dibenarkan, maka kecintaan itu akan menjadi nilai ibadah. Mulai dari misalnya menikah, ya ibadah. Bahkan ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seandainya ibadah itu satu lingkaran penuh, maka ketika orang itu sudah menikah, maka separuh lingkaran atau 50% itu sudah dipenuhi dengan menikah, tinggal separuhnya lagi. Maka menikah itu adalah ibadah, tetapi yang mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian ketika dalam menjalani kehidupan pernikahan, mohon maaf, ketika seorang suami menjalani ibadah wajib terhadap istrinya, itu ya ibadah. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasul, itu kan didasari dengan nafsu, apakah itu bisa disebut dengan ibadah? Ibadah, asal tadi mengikuti aturan syariat. Kemudian ketika ia bekerja, ketika ia di rumah dan lain sebagainya, bercanda dengan istrinya, itu termasuk bagian dari ibadah tadi dengan syarat tadi didasari dengan aturan syariat. Kecintaan terhadap pasangan hidup, aturan syariatnya adalah dengan menikah.
Maka dengan menikah itulah insya Allah cinta terhadap pasangan hidup itu bernilai ibadah. Tapi sebaliknya, ketika cinta terhadap lawan jenis tapi tidak didasari dengan menikah, justru akan menjadikan fitnah. Fitnah bukan dalam artian bahasa Indonesia yang kita menuduh orang lain tanpa bukti, bukan itu ya. Fitnah itu dalam bahasa lain adalah balak. Dalam bahasa lain adalah sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Itu namanya fitnah. Atau dalam bahasa lain dosa. Nah, kecintaan terhadap pasangan, terhadap lawan jenis, tapi tidak didasari dengan pernikahan, justru yang didapat adalah dosa besar. Zina salah satunya yang disebut dalam Al-Quran itu. Kemudian kecintaan terhadap anak. Lah, kecintaan terhadap anak itu pun kalau didasari dengan aturan syariat yang benar, dengan memberikan pendidikan yang terbaik, memberikan nafkah yang halal, dengan memberikan hal-hal yang untuk kebaikan anak, maka itu semua akan menjadi nilai ibadah. Bahkan ibadah terbesar, sedekah terbesar dari seorang ayah adalah ketika harta bendanya itu ditasarrufkan, dipakai untuk pembiayaan terhadap anaknya. Entah untuk pendidikannya, kesehatannya, kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau kecintaan terhadap anak sampai justru malah cenderung memanjakan anak, sehingga ketika misalnya jam 4:30 pagi terdengar adzan subuh, dengan alasan ia cinta kepada anak, nggak membangunkan anak untuk sholat subuh. Kemudian anak sudah saatnya untuk menempuh pendidikan, tapi kasihan, gak usahlah, wong atas saya udah banyak, ngapain sekolah tinggi-tinggi. Nah, ini justru malah zalim terhadap anak. Jadi durhaka itu bukan hanya anak kepada orang tua, tapi bisa jadi zalim itu bisa dilakukan orang tua kepada anaknya ketika ia tidak memberikan hak-hak anaknya, atau dalam bahasa lain tidak melakukan kewajiban yang itu otomatis hak anak. Misalnya dalam hadis Rasulullah SAW, hak anak atau kewajiban orang tua itu misalnya diberi nama yang baik. Lah, memberi nama kok asal, padahal memberi nama itu ya gratis ya. Nah, masuk memberi nama kok asal, kalau dalam falsafah orang Jawa itu asmo kinario jopo. Nama itu mengandung doa. Setiap kali nama dipanggil, itu harapannya nama itulah menjadi doa untuk anak tersebut. Ya mungkin Mas Arif dulu orang tua memberi nama Arif, itu harapannya, oh anak saya biar bisa menjadi orang yang arif, orang yang bijak, orang yang faham, dan lain sebagainya. Setiap kali dipanggil, itu adalah doa. Nah, ketika orang tua memberi anak kok dengan konotasi yang buruk, misalnya walaupun kita kayaknya mengambil dari ayat Al-Quran, tapi kalau konotasinya itu hal doa yang tidak baik, ya termasuk zalim kepada anak. Terus kecintaan terhadap harta benda. Kita sekarang Muslim, tadi di segmen sebelumnya sudah saya sampaikan, ada contoh seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah orang terdekat Rasulullah, tapi mempunyai harta kekayaan yang melimpah ruah. Lah, selama kecintaannya, kepemilikannya terhadap harta benda itu, tapi didasari karena mencari ridho Allah, nah semua kecintaan terhadap hartanya itu akan bernilai ibadah, bukan sebaliknya. Lah, kalau dia menumpuk harta hanya untuk ditumpuk-tumpuk, untuk kebanggaan, untuk nyombong, pelit, bakhil terhadap yang lain, justru harta bendanya itu akan menjadi fitnah, termasuk kecintaan-kecintaan terhadap yang lainnya. Jadi intinya kecintaan kita, rasa cinta yang ada dalam diri kita itu, kalau dilandasi dengan aturan atau syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kecintaan itu akan membawa nilai ibadah, membawa nilai berkah. Tapi sebaliknya, kalau melanggar aturan-aturan Allah, maka justru akan menjadi fitnah, justru akan menjadi musibah. Bukan hanya fitnah dan musibah di dunia, tapi akan terbawa nanti di akhir. Jadi tinggal kita mensikapi segala kecintaan kita yang ada dalam diri kita ini, kita selaraskan dengan syariat Allah. Insya Allah akan ada nilai berkah dan manfaat itu tadi. Wallahu a'lam. Begitu Mas Arif. Baik, Pak Ustadz, ini dalam hal cinta kita kepada pasangan, dalam hal ini mungkin suami istri dalam hal rumah tangga, mungkin ada kasusnya bahwasanya mungkin kalau kata anak-anak zaman sekarang, hubungan yang toksik seperti Pak Ustadz. Mungkin terjadi KDRT atau seperti apa, tapi karena atas dasar cinta itu tadi, jadi kita
tetap bertahan dan lain sebagainya. Itu kalau panduan dalam Islam seperti apa Pak Ustadz? Iya. Begini Mas Arif, dalam Islam itu ada satu syariat, walaupun syariat ini sebagai solusi terakhir, yaitu cerai. Cerai itu sesuatu yang halal dalam satu hadis, walaupun hadis ini ada yang mempersoalkan kesohihannya, yaitu abghadul halali indallahi at-talaq. Perkara halal tapi dibenci oleh Allah, yaitu cerai. Cerai ini merupakan solusi terakhir ketika dalam rumah tangga itu sudah tidak menimbulkan kebaikan. Misalnya tadi Mas Arif bilang malah di situ ada KDRT, di situ malah ada kedoliman yang berjalan terus-menerus. Maka ada satu solusi, itu pun solusi terakhir. Kalau sudah nggak ada solusi yang lain-lain, maka solusi terakhir adalah pisah. Tapi kalau misalnya ada sang istri misalnya, biasanya yang lebih banyak bertahan itu istri, walaupun tidak semua ya. Seandainya ada seorang istri yang masih bisa bertahan walaupun dia didolimi, sering kena KDRT, mungkin nafkahnya juga nggak tercukupi. Tapi ketika seorang istri mampu dan mau bertahan dengan harapan sang suami bisa berubah, maka itu termasuk istri yang luar biasa. Kita ambil contoh, walaupun ini kisah sebelum Nabi Muhammad, yaitu kisahnya Asiyah, istri Fir'aun. Itu kan Aisyah ini seorang wanita salihah, mempunyai suami yang begitu terkenal, zalimnya luar biasa seperti Fir'aun. Tetapi Aisyah ini tetap bertahan. Harapannya ya mungkin suatu saat Fir'aun akan berubah, walaupun akhirnya Allah berkehendak lain, sampai mati Fir'aun tidak berubah. Maka Aisyah itu dalam satu riwayat termasuk salah satu wanita yang dijamin surganya Allah. Jadi seandainya ada seorang wanita, walaupun ia tersakiti, terzolimi, kalau Mas Arif tadi bilangan hubungan yang toksik, justru malah menyebabkan racun buat dia, tapi dia bisa bertahan. Harapannya biar tidak terjadi perceraian, karena bagaimanapun kalau sampai terjadi perceraian, korban tetap di anak kan, maka dia bertahan dengan terus berusaha, dengan berdoa supaya sang suami itu bisa berubah. Ini termasuk wanita yang istimewa, luar biasa. Tapi kalau sudah tidak mampu untuk bertahan, ya tadi ada solusi yang paling akhir. Sudah tidak ada solusi lain, yaitu cerai. Walaupun dalam agama lain itu tidak ada istilah katanya cerai, itu mungkin itu aturan agama lain. Tapi dalam aturan agama kita, kalau memang sudah tidak ada solusi lain, maka solusi terakhir adalah cerai itu tadi. Tapi kalau masih bisa bertahan, itu wanita istimewa. Tapi itu mungkin 1.000.001, wallahu alam. Apalagi di zaman sekarang, di zaman media sosial yang begitu gencar, terkadang orang gampang untuk tergiur mengakhiri rumah tangganya. Jadi kalau ada yang bisa bertahan seperti itu, wanita istimewa itu. Dengan harapan tadi, yang penting suaminya insya Allah ada harapan untuk berubah di masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz, ini terkait dengan masih cinta kita kepada pasangan, kan biasanya dalam hubungan dengan pasangan suami istri kan ada yang namanya cemburu. Tapi dalam Islam itu sebenarnya cemburu ini apakah diperbolehkan atau memang ada batas-batas cemburu yang sehat itu Pak Ustadz? Kalau orang bilang katanya cemburu tanda cinta aja. Cemburu itu memang perlu. Apalagi seorang suami yang sudah tidak ada cemburunya, itu malah bahaya. Itu dalam Rasulullah menyebutnya dayus. Dayus itu seorang suami yang sudah nggak ada rasa cemburu, sehingga ia cuek saja ketika istrinya itu sering pergi dengan laki-laki lain. Istrinya itu mungkin chattingan dengan laki-laki lain. Ini justru suami yang malah sangat tidak disengkai oleh Rasulullah SAW. Seorang suami, seorang istri harusnya memang punya rasa cemburu, tapi juga dalam batasan-batasan yang wajar. Jangan sampai keterlaluan, suami baru pulang langsung HP sini. Ya enggak seperti itu. Ya pokoknya dalam batasan yang masih diperbolehkan. Dan tadi orang bilang katanya cemburu tanda cinta. Kalau udah nggak ada cemburu, ya takutnya, khawatirnya malah udah nggak ada rasa cinta itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya terkait dengan tema kita pada hari ini, yakni hiasan cinta anak manusia. Mudah-mudahan cinta kita, baik Pak, cinta kepada pasangan, anak ataupun harta, ini bisa berujung pada cinta kepada Allah, bisa bernilai ibadah. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.